Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 29. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini semakin menegangkan karena Jinmu sudah mengetahui identitas dari Lindong. Dia kali ini berdiri dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengenalimu? Kurang ajar sekali kau ini." Trio Moling yang melihat hal itu pun menjadi panik dan Moling berkata, "Apa? Identitas Lindong sudah terbongkar. Ini buruk Lindong." Jinmu saat ini terus menatap Lindong dengan muka datar, namun hatinya penuh dengan amarah. Jinmu kemudian berkata, "Meskipun kau menghilangkan segel roh yang kupasang pada gajah suci, namun kau tidak akan bisa menghilangkan fluktuasinya." Lindong pun kali ini menatap Jinmu dengan raut wajah biasa, tanpa rasa takut dan tanpa berkomentar apapun. Heisa yang melihat kejadian ini pun tersenyum. Dia merasa bahwa ini sungguh menarik, karena Lindong telah benar-benar berani menyinggung Jinmu. Di dalam hati Heisa mengatakan, bocah itu hanya berada di level manifestasi lanjutan. Kami bisa mengakhiri hidupnya hanya dengan jentikan jari. Dan tiba-tiba saja Lindong pun membuka kacamatanya. Dia menatap Jinmu dan berkata, "Ayo, bunuh aku dasar sampah. Jangan biarkan aku membuatmu dalam masalah besar." Kata-kata Lindong itu benar-benar sangat provokatif. Hal itu membuat Jinmu menjadi geram dan dia menatap Lindong dengan penuh amarah sambil mengatakan, "Meskipun kita adalah sampah, namun kita bukanlah sampah yang bisa kau sentuh." Setelah mengatakan itu, Jinmu pun tersenyum karena menganggap Lindong benar-benar berani menantang seorang ahli di tahap setengah nirwana. Jinmu kemudian menyilangkan tangannya. Dengan santai dia pun berkata, "Bocah, kenapa kau tidak mengakhiri dirimu sendiri sana? Jika kau berakhir di tanganku, kematianmu akan lebih menyakitkan." Lindong yang sambil menatap Jinmu dan melemaskan tinjunya, kali ini mulai menjawab, "Aku tidak tahu. Bagaimana caramu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Apakah kau berani berkata begitu hanya karena kau berada di tahap setengah nirwana?" Jinmu yang semakin marah dengan kata-kata Lindong pun, kali ini dia mulai mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan dia berkata, "Aku telah memberimu kesempatan, namun kau tidak mengambilnya." Orang-orang yang pada saat ini melihat Jinmu akan melakukan serangan pun, mereka ketakutan dan kemudian berteriak sambil berlari, "Oi, ini buruk, ayo lari sejauh mungkin." Dan tidak lama kemudian, sambil melemparkan pukulan energi Yuan yang berbentuk macan tutul ke arah Lindong, Jinmu mengatakan, "Bocah, ingatlah ini di kehidupanmu selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau singgung." Namun Lindong tidak takut dengan tinju macan tutul itu. Dia juga tidak pergi dari tempatnya berdiri. Dan akhirnya, dar! Tinju macan tutul itu menghancurkan tempat Lindong berdiri. Hal ini membuat Moling sangat kaget dan dia berteriak, "Sungguh energi Yuan yang kuat." Di dalam hati, kemudian Moling mengatakan, Lindong saat ini berada 2 tingkat di bawahnya. Bagaimana dia bisa menandinginya? Dan orang-orang pun saling bertanya, apakah si Lindong telah mati? Dan akhirnya, setelah kepulan asap sedikit menghilang, terlihatlah sosok Lindong yang masih berdiri tegak di tempat semula. Orang-orang yang melihatnya pun sontak tertawa dan berteriak, "Jabingan itu belum mati." Dan kali ini, sambil melangkah maju, Lindong pun berbicara pada Jinmu, "Kukatakan padamu, seseorang setengah langkah menuju nirwana tidak memiliki hak untuk berbicara denganku seperti itu. Kekaisaran cahaya sucimu bukan ancaman bagiku, dan aku baru saja membunuh beberapa anak buahmu. Jika kau tidak terima dengan tindakanku, maka aku juga akan membunuhmu di tempat ini." Jinmu saat ini melihat Lindong dengan tatapan yang sinis. Dia kemudian mengatakan, "Melihat kau bisa membunuh banyak orang dari kekaisaran cahaya suci, kau pasti punya sedikit keahlian.
Namun tidak ada yang pernah berani mengatakan hal seperti itu di depanku. Sepertinya aku harus mengambil nyawamu hari ini untuk tetap bisa membangun posisiku di kota yang ini. Sambil mengeluarkan tombak tulang buaya, Lindong pun kali ini tersenyum pada Jinmu dan dia mengatakan, itu jika kau bisa melakukannya. Tidak butuh basa-basi lagi, Jinmu yang sudah memegang tongkat saktinya, dia kali ini meluncur dengan cepat ke arah Lindong sambil berteriak, kau akan menyesali tindakanmu, namun kali ini kau sudah terlambat. Dan akhirnya, pertarungan di dalam toko Tongfang pun pecah. Lindong dan Jinmu saling memukul dengan senjata mereka masing-masing. Kekuatan mereka berdua juga sangat mengerikan dalam pertarungan itu. Dan ternyata pada saat ini tongkat Jinmu itu bukan sembarang tongkat, karena dari tongkat itu bisa mengeluarkan sebuah api. Lindong yang melakukan tangkisan pada tongkat itu pun kali ini berteriak, panas sekali, sebenarnya apa energi merah yang menyala itu? Jinmu pun menunjukkan senyum sinisnya pada Lindong sambil terus melakukan tekanan. Dan dia mengatakan, Lindong, terpangganglah kau. Namun ucapan Jinmu itu tidak membuat Lindong ketakutan. Dia kali ini tersenyum sambil mengeluarkan gelombang cahaya dari tombak tulang buaya miliknya. Dan Lindong pun berkata, hehehe, aku hanya bercanda. Keluarlah auman buaya surgawi kuno. Gelombang cahaya dari tongkat Lindong pun dengan cepat menyebar bagaikan riak air. Jinmu yang melihat hal itu benar-benar dibuat kaget. Dia pun berkata di dalam hati, apa ini? Sebenarnya apa yang bisa menahan seranganku ini? Karena merasa tidak mampu membakar Lindong dengan energi api pada tongkatnya, Jinmu pun menjadi marah besar. Dia kemudian berteriak, tongkat pemecah gunung api suci. Seketika sebuah energi api yang sangat besar muncul dari tongkat milik Jinmu. Dan kali ini juga menyelimuti tubuh Jinmu itu sendiri. Wajahnya memperlihatkan kemarahan yang besar. Dan dalam sekejap Jinmu pun meluncur ke arah Lindong dengan posisi tongkat api suci yang sudah berancang-ancang untuk melakukan pukulan. Di sisi lain, kali ini Lindong bergerak mundur untuk menghindari jangkauan tongkat api suci itu. Karena Lindong merasa bahwa energi panas di dalamnya sangat menakutkan. Dan kini Lindong pun menatap Jinmu tanpa adanya ketakutan di matanya. Kemudian Lindong mengangkat tangan dan dia mengeluarkan energi dari sana. Lindong pun berteriak, gajah suci penghancur surga. Sebuah energi berwarna api kali ini terus membesar dan menyelimuti tubuh Lindong. Kemudian energi itu berubah menjadi bentuk seekor gajah raksasa. Dan akhirnya kali ini tongkat api suci milik Jinmu diluncurkan untuk melakukan serangan pada Lindong. Namun Lindong menahan serangan tongkat api suci menggunakan gajah suci. Benturan dua kekuatan Yuan yang mengerikan itu menimbulkan suara dentuman keras di dalam toko Tongfang. Dan akhirnya boom, Jinmu dan Lindong sama-sama terpental karena energi mereka berdua seimbang. Semua orang yang melihatnya kali ini menutup mata karena mereka melihat sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata dari benturan dua kekuatan Jinmu dan Lindong. Jinmu dan Lindong pun keduanya kali ini berusaha untuk tidak tumbang meskipun tubuh mereka terpental cukup jauh. Tidak lama setelah itu Jinmu berteriak, beraninya kau menggunakan seni bela diri dari kekaisaran cahaya suciku, kau akan mati. Namun dalam hati Jinmu berkata, sialan, sungguh ini memalukan. Tidak hanya dia tidak terluka sedikit pun, namun dia bahkan menggunakan seni bela diri kekaisaran cahaya suci untuk melawanku. Lindong pun saat ini menatap Jinmu sambil sedikit tersenyum, karena dia menggunakan seni bela diri milik kekaisaran Jinmu untuk melawan Jinmu itu sendiri. Jinmu yang tidak terima jika seni bela diri miliknya dipakai kali ini benar-benar menjadi murka. Dia pun mengumpulkan energi Yuan di tangannya sambil menatap Lindong penuh amarah dan berkata, bagi kau orang luar, untuk menggunakan seni bela diri utama dari kekaisaran cahaya suci kami dengan cara yang buruk itu sungguh memalukan. Karena kau sangat menyukai seni bela diri ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan bentuk yang sebenarnya. Gajah suci penghancur surga. Dan akhirnya seekor gajah raksasa yang terbentuk dari energi Yuan milik Jinmu
kali ini keluar, dan gajah itu memiliki kekuatan serta bentuk yang berkali-kali lipat lebih besar dari bentuk yang pernah dikeluarkan oleh Li Sheng. Sang gajah suci raksasa kali ini siap menginjak Lindong yang ada di hadapannya. Trio Moling yang melihat hal ini pun menjadi sangat panik dengan keadaan Lindong sekarang. Moling sampai berkata, Jinmu telah berlatih seni bela diri itu terlalu lama, dan dia tahu seberapa kuatnya seni bela diri itu dengan kekuatan maksimalnya. Namun Lindong, dia baru saja melatihnya. Du Yun pun menimpali, ini tidak bagus. Di sisi lain, Haisa tersenyum melihat pertarungan antara Lindong dengan Jinmu. Sambil memegangi dagunya, Haisa berkata, sudah waktunya kau berakhir, bocah. Sang gajah suci pun dengan cepat berlari menuju Lindong. Namun Lindong tidak kabur. Bahkan dia juga tidak berpindah dari tempatnya berdiri. Malahan kali ini Lindong tersenyum dan dia mengatakan, di mataku, seni bela diri seperti kotoran anjing. Itu tidak layak dipamerkan. Setelah berkata seperti itu, Lindong mulai mengangkat jari telunjuknya dan keluarlah sebuah cahaya emas dari jari itu. Dan akhirnya, udara di langit-langit toko Tongfang kali ini mulai berputar. Sebuah jari emas besar perlahan keluar dari tempat itu. Haisa yang melihat pemandangan ini pun terlihat sangat kaget dan dia mengatakan, sungguh fluktuasi energi yang sangat kuat. Seni bela diri macam apa yang digunakan jabingan itu? Bahkan Moti kali ini juga sangat kaget dan dia pun mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Moti pun juga mengatakan, bagaimana seni bela diri itu bisa menyebabkan kekacauan seperti ini. Sementara netizen kali ini berkomentar, bahkan seni bela diri di tahap pertengahan manifestasi tidak bisa melakukan hal ini. Mungkinkah jabingan itu memiliki seni bela diri tahap tertinggi dari manifestasi? Semua netizen benar-benar dibuat heboh oleh jari pemenjara surgawi milik Lindong yang keluar dengan aura yang sangat menakutkan, yang bahkan sekelas Jinmu sendiri tidak memiliki seni bela diri seperti itu. Semua orang bertanya-tanya, sebenarnya bocah itu berasal dari mana? Bagaimana bisa dia memiliki seni bela diri yang sangat kuat? Sambil terus melihat Lindong, Jinmu mulai mengatakan, kesenjangan antara kau dan aku tidak dapat dijembatani. Kau tidak cocok untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Serahkan seni bela diri itu padaku dan aku akan mengampunimu. Namun Lindong tidak menggubris kata-kata dari Jinmu. Dia pun kali ini mulai mengatakan, keluarlah jari pemenjara surgawi. Jari kelima mengguncang alam semesta. Tatapan mata Lindong terlihat sangat tajam karena dia tidak akan menunjukkan ampun pada si kerabat Jinmu itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Jinmu mampu menahan jari pemenjara surgawi level 5 milik Lindong yang telah diberi julukan jari pengguncang alam semesta? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.